Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yahya, NIM 212410101033. Saya dari kelas Jaringan Komputer B. Nah, di sini saya akan mengerjakan UTS dari Jaringan Komputer B Praktikum. Di sini saya akan menampilkan Cisco-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada perintah untuk mengonfigurasi PC-nya satu persatu. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan konfigurasinya. Bisa kita cek. Nah, setelah menyelesaikan konfigurasi PC, maka di sini progresnya bisa dilihat 64%. Nah, lalu saya akan melakukan konfigurasi switch. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi switch yang ke 0. Di sini kita mengetikkan enable. Nah, ini enable ini untuk mengaktifkan switch-nya. Jadi kita masuk ke switch-nya enable. Nah, di sini kita mengetikkan config atau configuration. Nah, di sini kita mengetikkan config untuk melakukan konfigurasi pada switch-nya. Lalu kita akan merubah hostname-nya menjadi switch S0. Nah, karena perintahnya di sini adalah ubah hostname menjadi S0. Lalu selanjutnya kita akan memberikan password pada switch-nya. Kita memberikan password dengan cara enable secret. Nah, di sini kan disuruh untuk memberi password rahasia. Nah, enable secret ini untuk memberikan keamanan pada perangkat yang kita konfigurasi ini. Lalu secretnya ini adalah passwordnya nanti tidak bisa dilihat oleh siapapun, meskipun itu adminnya. Jadi passwordnya sudah dienkripsi seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke line console 0. Nah, line console 0 ini adalah untuk kita melakukan konfigurasi pada port konsolnya. Jadi untuk juga berfungsi untuk memberikan keamanan pada saat login. Jadi saat masuk ke dalam perangkat kita memasukkan passwordnya. Nah, di line console ini kita mengeset password UTS Jarcom. Password UTS Jarcom. Nah, lalu kita mengetikkan login. Nah, login ini untuk nantinya agar si switch-nya nanti ini memeriksa password saat kita ingin terhubung dengan port konsol. Nah, sudah. Jika selanjutnya kita exit untuk memberikan banner atau banner ini untuk memberikan deskripsi pada sistem atau device kita yang kita konfigurasi ini dengan cara mengetikkan banner motd. Nah, di sini minta authorized personnel only. Authorized personnel only. Nah, jika sudah selesai, kita exit. Lalu kita mengetikkan copy running config start
config. Nah, ini fungsi dari copy running config startup config ini adalah untuk memindahkan data-data yang di atas ini, data yang ada di running config ke dalam startup config. Jadi datanya disimpan. Nah, sehingga data yang disimpan di NVRAM ini akan diterapkan saat kita menyalakan switch-nya. Nah, jika sudah gini, artinya selesai. Nah, ini kita akan melakukan konfigurasi ke switch 1 dan switch 2 juga. Caranya sama. Bisa kita lihat di sini progresnya sudah naik menjadi 76%. Oke, jadi di sini saya sudah menyelesaikan konfigurasinya. Jadi bisa dilihat di sini saya sudah mencapai 100% completion. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Word-nya. Sebelumnya saya save dulu. Di sini saya akan menjelaskan dari soal yang ada di Word. Nah, soal yang pertama adalah ubahlah bilangan desimal berikut. Nah, yang A adalah merubah bilangan desimal 180 ke dalam biner. Nah, 180 ini caranya gimana? Caranya adalah sebentar saya stop share dulu. Nah, di sini saya akan membuka whiteboard. Oke, jadi di sini kan 180 ya. Caranya kita bagi dengan angka 2, karena biner kan satuannya 2 ya. Nah, 180 bagi 2 ini adalah 90, sisa 0. Lalu 90 bagi 2 adalah 45, sisa 0. 45 bagi 2 adalah 22, sisa 1. 22 bagi 2 adalah 11, sisa 0. 11 bagi 2 adalah 5, sisa 1. Lalu 5 bagi 2 adalah 2, sisa 1. Nah, 2 bagi 2 adalah 1, sisa 0. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 101, 101, 00. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 101, 101, 00. Lalu kita lanjut ke soal yang ke B. Nah, yang B ini adalah bilangan desimal 190 dikonversi ke oktal. Caranya saya buka papannya lagi. 190 dibagi 8. Nah, karena oktal adalah 8 ya. 190 dibagi 8 ini adalah hasilnya adalah 23, sisa 6. 23 dibagi 8 adalah 2, sisa 7. Berarti nah, 2 dibagi 8 kan sudah tidak bisa ya. Berarti hasilnya adalah 276. Bisa kita lihat di sini hasilnya adalah 276. Lalu selanjutnya kita ke bilangan desimal 200, kita ubah ke heksadesimal. Satuannya adalah 16. Oke, di sini 200 dibagi 16. Jadi di sini adalah 12, sisa 8 ya. Nah, jadi di heksadesimal itu 12 adalah huruf C. Karena nilainya di heksadesimal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10-nya itu diubah menjadi A, 11 menjadi B, 12 menjadi C, 14 menjadi D, sampai F. Nah, jadi di sini adalah C8. Bisa kita lihat jawabannya adalah C8. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, 3AB kita ubah menjadi oktal. 3AB ini heksadesimal ya, karena di sini satuannya adalah 16.
3AB. Nah, ini kita jadikan ke biner dulu ya. Jadi binernya ini adalah 011, lalu yang A ini adalah 10 ya. A10 berarti 1010, lalu di sini 11 berarti 1011. Nah, di sini kita gabung 001110101011. Nah, kita ambil 33 seperti ini. Nah, di sini 011 adalah hasilnya 3, di sini 101 adalah 5, lalu 110 adalah 6, 001 adalah 1. Hasilnya adalah 1653. Bisa kita lihat. Di sini hasilnya adalah 1653. Lalu kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah 221 oktal, kita ubah ke heksadesimal. 221 ini benernya adalah 010 010 001. Nah, ini kita gabung 010 010 001. Nah, kita ambil 44 seperti ini. Nah, 001 ini 0001 adalah 1. Lalu 1001 adalah 9. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 91. Bisa kita lihat. Nah, hasilnya adalah 91. Selanjutnya kita nomor 4. Nah, nomor 4 ini yang A, gambar ini merupakan automatically choose connection. Nah, ini berfungsi untuk memilih kabel secara otomatis untuk menghubungkan antar perangkat dalam suatu jaringan. Nah, kabel ini cocok untuk pengguna yang masih bingung untuk menentukan kabel apa yang ingin dipakai. Nah, yang B ini adalah gambar dari copper straight atau kabel straight ya. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda dalam suatu jaringan. Misalnya kita menghubungkan PC dengan switch atau switch dengan router. Nah, yang ketiga adalah ini gambar dari copper cross atau kabel crossover. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sama dalam suatu jaringan. Misalnya kita menghubungkan PC dengan PC atau switch dengan switch. Nah, yang nomor 5 adalah sebutkan fungsi dari kabel straight. Nah, kabel straight ini fungsinya adalah untuk menghubungkan atau membentuk hubungan antar perangkat yang berbeda di dalam suatu jaringan. Nah, contohnya adalah kita menghubungkan PC dengan switch. Seperti itu. Lalu nomor 6, apakah perintah untuk mengaktifkan switch? Nah, perintah untuk mengaktifkan switch ini adalah enable ya. Jadi kita lihat ke PKA-nya lagi. Nah, untuk mengaktifkan adalah perintahnya ini. Kita screenshot dulu. Nah, jadi perintahnya adalah enable ini. Selanjutnya kita ke nomor 7. Nah, apakah fungsi dari line console 0? Fungsi dari line console 0 ini adalah untuk melakukan konfigurasi pada port konsol agar nantinya terkonfigurasi login pada perangkat. Nah, ini berfungsi untuk memberikan keamanan password login saat masuk ke dalam perangkat. Nah, selanjutnya adalah nomor 8, bagaimana cara mengubah password dari konsol. Caranya adalah kita buka PKA-nya. Nah, caranya adalah ini. Kita masuk ke line console 0 dulu, lalu kita mengset password, lalu login. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, caranya adalah seperti ini. Selanjutnya nomor 9. Nah, kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah jawabannya itu kabel jaringan. Nah, kenapa? Karena ini untuk media transmisi agar suatu perangkat itu saling terhubung antar jaringan komputer. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.